Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ketemu lagi. Sorry Pak. Ya, sorry. Ketemu lagi di ini ya rangkaian acara Digitalan Pro Academy. Sekarang kita mengarah ke chapter 13. Chapter 13 itu udah mulai tentang security. Dan oke, tumben ini Mas Nadita background doang, Mas. lagi lagi edit foto kali ya. Andita lagi edit foto. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam eh, materinya ya. Saya akan share screen. Jadi pada chapter 13 ini kita akan belajar tentang siapa itu penyerang, siapa itu aktor kriminal cyber, siapa itu penyerang cyber, kemudian apa yang dipakai oleh orang-orang tersebut untuk apa ya istilahnya mencapai objektifnya gitu ya. Jadi penyerang-penyerang cyber itu juga pastinya punya objektif yang dia ambil, disrupsi data, mengambil eh, mengambil data-data rahasia atau mengganti data-data tertentu. Itu ada objektifnya tersendiri. Nanti tergantung apa yang ingin di-achieve oleh si penyerangnya. Lalu kalau kita berbicara tentang cyber security, terutama kalau kita berbicara tentang level manajemen, kenapa kok harus ada? Kenapa kok butuh cyber security? Nanti pasti akan dihubungkan ke tiga hal, yaitu tentang threat, vulnerability, dan aset. Aset, threat, vulnerability. Dan pertemuan di antara ketiganya di situ disebut dengan risiko. Jadi kalau misalkan saya boleh gambarkan ulang ya, untuk apa sih itu aset, apa itu threat, apa itu vulnerability gitu ya. Misalkan ini gedung ya, tingkat 5 gitu ya. Ini gedung tingkat 5 ya, lantai 5. Kemudian di sini ada tali ya. Kemudian di sini ada orang yang ingin menyeberang ke sana gitu ya. Nah, kalau aku boleh nih tanyain ke teman-teman ini, yang namanya aset itu yang mana ya? Gitu ya. Aset itu adalah suatu data yang perlu dilindungi. Kalau di dalam analogi ini, aset itu yang mana ini kira-kira? Asetnya Orang, adalah orangnya Pak. orangnya, benar. Oh, benar Mas Niko, itu orangnya. Ini adalah aset ya. Aset itu adalah sesuatu yang jadi milik perusahaan yang harus dilindungi, dibebaskan dari resiko dan sebagainya gitu ya. Kemudian sekarang yang manakah yang merupakan ancaman atau threat dari analogi ini? Ancamannya adalah ketinggiannya ya. Ketinggiannya ini adalah threat-nya ya, atau ancamannya. Kemudian vulnerability ada di atau kerentanannya Talinya. talinya, iya. Ini adalah vulnerability, gitu ya. Jadi kita ketika kita berbicara tentang ketiga hal ini, aset, threat, vulnerability, nanti ketemu di tengahnya ya. Di tengahnya adalah risiko. Risiko adalah ketika orang tersebut terjatuh dari lantai 5 gitu ya, karena akibat dari vulnerability ini gitu ya. Jadi merupakan gabungan ketiganya, aset, threat, dan vulnerability itu menjadi
resiko untuk jatuh gitu ya. Jadi kita bisa buat maksudnya gini ya, kalau kita lihat ini kan menggunakan tali ya, kenapa nggak pakai jembatan aja gitu ya? Artinya kita eh, perbaiki vulnerability-nya kayak gitu. Kita buat jembatan di sana, jembatan yang tertutup. Berarti nanti vulnerability-nya itu nyaris tertutup gitu kan. Artinya ancaman jatuhnya itu, ancaman ketinggiannya itu jadi kurang berarti kalau misalkan vulnerability-nya ditutup gitu. Jadi ini hal yang bisa menganalogikan dari hubungan dari ketiga hal tersebut antara threat, aset, dan vulnerability dan di tengahnya itu ada resiko. Jadi kalau kita berbicara tentang cyber security-nya gitu ya, threat itu, ancaman itu adalah bahaya terhadap asetnya gitu ya, atau terhadap data yang tersimpan di dalam aset tersebut. Vulnerability itu adalah kelemahan dari sistem, kelemahan dari sebuah prosedur yang dibuat dan bisa dieksploitasi oleh ancaman tersebut. Dan selanjutnya ada istilah yang disebut dengan attack surface. Jadi attack surface ini adalah total dari kerentanan sebuah sistem yang dapat terlihat oleh atau dapat diakses oleh attacker gitu ya, atau diakses oleh threat actor. Jadi yang namanya vulnerability nanti saat di perusahaan gitu ya kita handle itu sifatnya pasti secret gitu ya. Vulnerability itu secret, artinya bukan dirahasiakan, tapi emang tidak diketahui tanpa adanya effort-effort tertentu. Kita harus membuat sebuah effort untuk mengetahui apa isi dari secret vulnerability tersebut. Dan yang namanya vulnerability itu nanti misalkan dia bisa dilihat langsung oleh attacker ya, dilihat langsung oleh threat actor ya. Ini ada vulnerability sum atau total vulnerability ketika bisa dilihat oleh attacker. Nah, mungkin nanti attacker bisa mengeksploitasi bagian terkecilnya saja untuk masuk ke dalam sebuah jaringan ya, atau masuk ke dalam sebuah sistem internal. Dan teknik untuk menjebol vulnerability tersebut disebut dengan eksploitasi gitu ya. Memanfaatkan sebuah vulnerability di sini untuk mencapai asetnya gitu ya. Jadi itu adalah eksploitasi. Dia memanfaatkan vulnerability. Kemudian nanti ada risikonya ya. Risiko itu nanti juga kita bisa hitung secara kuantitatif dan kualitatif gitu. Tapi istilah di sini risiko adalah tingkat probabilitas sebuah aset itu dapat tersentuh oleh penyerang. Dan untuk resiko sendiri ada berbagai macam cara untuk menghandlenya. Di sini di list di dalam materi ini ada 4 macam, yaitu adalah risk acceptance, yaitu ini adalah tipe yang paling mudah, yaitu kita ini aja, kita accept aja, kita terima aja risikonya, gitu. Jadi yang namanya risiko itu bisa diterima ketika risiko itu eh, kecil ya, probabilitasnya itu sangat kecil ya. Kemudian impact-nya atau dampaknya itu sangat kecil. Itu kita bisa lupakan atau kita accept aja, kita terima aja ada risiko tersebut. Biarkan risikonya ada di sana. Nah, takutnya nanti kalau misalkan risiko itu ditambal, nanti kita butuh effort yang sangat banyak, malah nanti kita nggak bisa melihat risiko-risiko besar ya, risiko-risiko yang lebih besar lainnya, gitu. Jadi ada istilah namanya risk acceptance. Di sini paling mudah ketika kita melihat sebuah low risk vulnerability. Nah, itu kita bisa risk acceptance aja. Kemudian kebalikannya ini dari risk acceptance di sini adalah risk avoidance gitu ya. Artinya kalau misalkan ada sebuah layanan ya, ada sebuah layanan itu ya, di sana risikonya itu tinggi sekali, kemudian
eh, kemudian karena resikonya itu tinggi sekali dan apanya ya, keuntungan atau benefit buat perusahaan itu minim gitu ya. Jadi saking tingginya resiko hingga membuat sebuah cost-nya itu membengkak, tapi benefitnya itu kecil. Nah, itu bisa dilakukan yang namanya risk avoidance. Artinya kita mendisable service-nya gitu ya. Udah kita nggak usah pakai service-nya, orang resiko besar dan benefitnya kecil gitu kan. Ya sebagai contoh ketika ini ya yang Internet Explorer itu ya, Internet Explorer itu kan ada ceritanya sendiri ya. Internet Explorer itu salah satu browser yang terkenal banyak vulnerability-nya. Bahkan browser ini bisa dipakai untuk menyerang ini ya, menyerang eh, web web attack yang tidak bisa dilakukan oleh browser lainnya gitu ya. Jadi dia bisa melakukan serangan web yang tidak bisa dilakukan browser lainnya. Itu pada Internet Explorer. Jadi pada akhirnya Microsoft itu mengambil keputusan untuk mengimplementasikan Chromium, engine-nya dari Google Chrome itu dimasukkan ke dalam IE yang baru. Tapi di sini disebut dengan Microsoft Edge ya. Microsoft Edge itu adalah browser Windows yang baru. Jadi default browser Windows udah berganti ya dari Internet Explorer ke Microsoft Edge, yang mana Microsoft Edge ini dia menggunakan engine-nya Chromium. Dan Internet Explorer kalau nggak salah udah ini ya udah nggak dipakai lagi di versi-versi Windows selanjutnya. Kemudian ada risk reduction. Nah, untuk risk reduction ini adalah ketika kita ingin fight, kita ingin layanannya itu tetap ada dengan risiko yang seminimal mungkin. Nah, biasanya dalam perusahaan ini kalau dia ingin memperjuangkan layanannya, dia akan melakukan risk reduction ini. Misal ya seperti pada Facebook gitu ya. Misalkan pada Facebook itu kan ada yang namanya feed ya, ada feed, kemudian profile gitu kan. Nah, sebenarnya kan feed sama profile ini bisa diserang ya, mungkin ada vulnerability seperti cross-site scripting kayak gitu. Ada vulnerability tertentu namanya cross-site scripting yang bisa dipakai untuk menyerang klien-klien atau pengguna dari Facebook. Nah, Facebook berinisiatif dan dia berkomitmen untuk karena ini merupakan core bisnis saya, fit sama profile ini core bisnis saya harus fight gitu kan, saya harus fight. Yang bisa kita lakukan adalah kita mereduksi kemungkinan dari cross-site scripting ini. Kita turunkan kemungkinan cross-site scripting ini terjadi sampai seminimal mungkin. Itu adalah risk reduction. Kemudian ada juga yang namanya risk transfer. Ini kalau kalau melibatkan pihak ketiga. Misalkan ada sebuah perusahaan ini, ada perusahaan ini kan. Kemudian karena dia merasa wah di perusahaan saya sepertinya belum ada orang-orang security gitu ya. Kemudian saya hire aja, saya maksudnya kontak aja misalkan ke perusahaan lain third party ya. Cisco itu juga ada ya untuk menghandle third party untuk analisnya gitu ya. Jadi dia memberikan semua resiko itu kepada third party. Ini tolong kalau ada security tertentu tolong di handle, tolong di manage resikonya gitu. Jadi itu disebut dengan risk transfer. Kita mentransfer kewajiban kita untuk menutup resiko, meminimalisir resiko itu kepada third party. Dan di sini biasanya kalau pada perusahaan-perusahaan besar tentu saja ya bisa melakukan risk transfer ini. Dan ada juga beberapa istilah lainnya yang berkaitan dengan
network security. Yang pertama ada countermeasure ya. Ini adalah sebuah aksi yang dilakukan untuk melindungi asetnya dengan memitigasi risiko ya. Ini tadi masuk ke risk reduction gitu ya. Risk reduction. Itu dalam risk reduction kan pasti dibahas bagaimana aksi untuk mengurangi risiko. Nah, aksi tersebut disebut sering sekali diistilahkan dengan countermeasure. Selanjutnya impact. Impact ini berkaitan dengan dampak dari sebuah vulnerability, sebuah risiko yang diakibatkan oleh threat atau ancaman. Impact-nya itu ya mungkin gini ya, kayak denial of service gitu ya, atau layanannya itu down, itu impact. Kemudian kecurian data, itu impact. Kemudian pencurian data kan nanti bisa dijabarkan juga. Data apa yang kecuri? Misalkan data karyawan atau data klien, jumlahnya berapa. Nah, itu bisa dihitung impact-nya itu ya. Jadi impact itu adalah damage atau kerusakan yang diakibatkan oleh serangan cyber. Dan untuk aktornya sendiri itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa tipe ya, berdasarkan motifnya biasanya, berdasarkan motifnya. Jadi white hat hacker ini ya seseorang yang memang melakukan hacking untuk kebaikan gitu ya, untuk menutup celah, untuk mensimulasikan serangan, untuk membuat lesson learn dan sebagainya. Ini adalah white hat hacker. Lalu kita bahas black hat hacker itu adalah antonimnya dari white hat hacker. Black hat hacker ini adalah seorang threat actor yang mana dia emang bertujuan jahat. Ya contoh aja kayak ransomware group ya, ransomware group. Contohnya Conti yang kemarin menjebol Bank Indonesia gitu ya, itu masuk ke black hat hacker. Kemudian di tengah-tengahnya ada grey hat hacker. Yang motifnya itu enggak ya antara baik, iya ya antara baik enggak, jahat juga enggak gitu ya. Ya contohnya itu nanti ada eh hacktivis ya. Hacktivis ini contoh pada apa ya kemarin pas pas zaman demo-demo besar-besaran itu ada website-website pemerintahan yang kejebol, kemudian habis itu di deface, diganti indeks PHP-nya, diganti ke suatu tempat. Nah, itu adalah ulah-ulah hacktivis. Jadi dia melakukan hacking tapi untuk alasan-alasan politik gitu ya. Nah, itu nanti bisa masuk ke dalam grey hat hacker. Kita nggak tahu motif sebenarnya itu ya, motifnya itu antara baik dan buruk gitu ya. nggak nggak untuk keuntungan pribadi, nggak untuk mencelakai sebuah institusi, tapi dia juga mewakili masyarakat gitu kan, kadang kan kayak gitu. Kita juga motifnya itu abu-abu, makanya disebut dengan grey hat hacker. Dan untuk menghindari kesalahpahaman ini ya, kita mungkin ya karena ini adalah course atau pelatihan yang sifatnya teknis ini ya. Kita tuh sebenarnya kalau di cyber security nggak boleh menganggap eh, hacker itu sebagai orang jahat aja gitu loh sebenarnya. Karena hacker itu kan istilahnya adalah istilah yang sifatnya sangat-sangat general. Kan ada istilah life hack gitu ya. Kemudian juga dulu programmer itu juga disebut dengan hacker gitu kan. Programmer sekedar memprogram itu aja udah disebut dengan hacker gitu. Jadi sebenarnya ini adalah sifatnya general, bukan berkonotasi negatif gitu. Jadi kalau di cyber security, kalau kita berbicara dengan orang-orang cyber security, mungkin ada baiknya kita menggunakan istilah lain. Mungkin menggunakan threat actor, mungkin menggunakan attacker gitu ya. Atau mungkin secara spesifik menyebutkan black hat hacker gitu. Jadi eh ini ya untuk sebagai disclaimer aja biar
biar nanti kita nggak salah kaprah ya kalau udah ngomong benar-benar sama orang-orang cyber security yang punya teknis yang kuat gitu. Mereka akan menyebutnya ke istilah ini, bukan ke istilah yang general seperti hacker. Nah, tapi kalau misalkan kita mengarahkan istilah itu kepada threat actor, gitu ya. Threat actor itu adalah seorang aktor yang memberikan ancaman. Jadi nanti yang memberikan ancaman itu nggak hanya black hat hacker aja, grey hat hacker itu juga bakal masuk ke dalam threat actor gitu ya. Kalau misalkan dia menimbulkan ancaman, jadi grey hat hacker itu akan masuk ke dalam threat actor. Lalu beberapa jenis dari threat actor sekarang. Dimulai dari yang punya skill paling minimal, yang baru belajar hacking-hacking gitu ya, yang baru belajar untuk melakukan peretasan. Nah, biasanya disebut dengan script kiddies. Script kiddies ini sifatnya dia menggunakan common tools. Jadi perangkat-perangkatnya itu udah menggunakan yang sudah ada, nggak menggunakan dia nggak membuat perangkat baru, tidak coding dengan untuk membuat tipe serangan baru. Dia tidak menggunakan malware gitu ya. Jadi dia menggunakan perangkat yang sudah ada ya. Contoh pada Kali Linux gitu kan. Ini adalah script kiddies. Selanjutnya ada yang namanya vulnerability broker. Ini adalah dia adalah grey hat hacker ya, yang mana dia mencoba mencari vulnerability, kemudian melakukan eksploitasi, kemudian dia melaporkan kepada sebuah vendor untuk hadiah. Dan vulnerability broker ini ya kadang disebut dengan bug bounty gitu ya. Bug bounty ini, kalau misalkan bug bounty ini dia secara random, targetnya itu secara random gitu ya, dia akan masuk ke dalam grey hat hacker. Tapi kalau misalkan dia masuk ke sebuah program, ada kadang kan perusahaan itu buka program bug bounty gitu ya untuk mencari menggandeng cyber security, komunitas cyber security untuk mencari berlomba-lomba mencari celah di dalam layanannya gitu kan. Nah, itu bisa masuk ke dalam white hat hacker nantinya. Lalu hacktivis yang tadi kita udah bicarakan, cyberkriminal itu adalah yang emang berniat jahat ya, tujuannya biasanya untuk profit. Selanjutnya ada state sponsor. State sponsor ini adalah hacker-hacker, sorry, threat actor yang memang dibiayai oleh negara gitu. Contohnya ada pada APT-APT itu atau Advanced Persistent Threat. Yang sekarang lagi heboh itu kan Mustang Panda itu ya. Mustang Panda, yang mana Mustang Panda ini dia udah berhasil menjebol ke beberapa layanan di Indonesia. Kemendikbud ada yang kena gitu kan. Di ini ya menggunakan malware mereka itu. Menggunakan malware. Jadi state sponsor ini Mustang Panda ini di backup katanya sih di backup oleh China gitu ya. Jadi dia adalah tim APT-nya, tim threat actor dari China gitu. Itu dan di katanya juga disokong oleh negara gitu ya. Makanya ini disebut dengan state sponsor. Dan APT inilah dia ya APT inilah yang sebenarnya punya ancaman yang lebih besar daripada yang lainnya gitu ya. Karena eh, tipe-tipe penyerang seperti ini yang state sponsor, dia biasanya deploy-nya itu adalah deploy spyware. Spyware itu adalah untuk memata-matai targetnya gitu kan. Jadi dengan memata-matai targetnya, sebuah spyware itu dibuat tidak bisa terdeteksi gitu kan. Dibuat sedemikian rupa sulit sekali untuk terdeteksi. Kalau misalkan semacam ransomware gitu ya, seperti WannaCry yang dia mengenkripsi, kemudian dia minta tebusan, itu kan berisik gitu kan.
sangat-sangat berisik dan ketahuan kalau misalkan udah kena serang. Ada juga tipe yang diambil datanya kemudian dijual di forum online, itu juga berisik kan, ketahuan gitu. Tapi kalau yang namanya APT ini, dia ingin apa ya, dia ingin berada di dalam sistem itu selama mungkin. Jadi dia berusaha untuk tidak terdeteksi. Jadi yang ada malah targetnya itu nggak sadar bahwa dia itu udah keserang gitu. Dia nggak sadar bahwa dia itu udah keserang tanpa ada pertanda gitu ya. Dan disitulah bahayanya dari state sponsor gitu ya, dipakai untuk memata-matai negara lain biasanya atau untuk memata-matai teroris juga bisa. Dan ini juga nanti pastinya sangat sulit untuk terdeteksi dan motifnya itu beragam ya, bisa nanti untuk kebaikan ya, untuk mencari kriminal, tapi juga bisa untuk kejahatan juga secara nggak langsung gitu kan, untuk memata-matai misalkan perkembangan dari negara lain. Dan yang namanya state sponsor ini sangat heboh kemarin pada saat berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Nah, itu negara-negara itu pada sponsorin para threat hackernya, pada hacker-hackernya tuh disponsorin gitu kan. Ini saya kasih duit sekian, tapi tolong jebol yang ini gitu ya. Tolong tolong lihat risetnya dari negara ini untuk vaksin. Kan vaksin kan ininya impactnya sangat besar sekali Pak, sebelum sebelum ditemukan gitu kan. Pada saat awal COVID ada itu kan tahun pertama itu kan belum ada vaksin sama sekali. Kita kan kebingungan gimana caranya untuk mengatasi COVID ini. Dan vaksin ini bakal dinilai pada saat itu punya value yang sangat tinggi secara ekonomi gitu kan. Jadi menjadi sasaran atau target dari state sponsor. Ya, yang disebut dengan state sponsor. Dan mostly itu nggak kelihatan state sponsor. Lalu kalau kita berbicara sekarang tentang pertahanan di dalam cyber security, itu ya, kita bakal membuat banyak sekali checklist ya untuk mengamankan. Ya, kita bisa lihat di bagian kanan ya. Yang pertama itu adalah kita harus cari vendor-vendor yang terpercaya, yang mau bertanggung jawab apabila terjadi serangan. Kemudian kita harus buat selalu software itu selalu up to date atau selalu terupdate supaya menghindari serangan-serangan yang memanfaatkan eh, versi-versi software yang lama. Kemudian kita juga secara reguler melakukan penetration test. Penetration test ini bisa berbeda-beda tiap perusahaan, tiap organisasi, tergantung asetnya gitu ya. Kalau misalkan kayak bank mungkin bisa 3 bulan sekali dilakukan penetration test. Tapi kalau levelnya seperti universitas atau level pendidikan, level startup itu bisa mungkin 6 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali. Ini tergantung ininya ya. Karena pada bank itu kan yang dijual itu adalah juga kepercayaan nasabahnya terhadap bank. Jadi yang namanya penetration test itu punya value bisnis tersendiri. Kemudian kita juga diwajibkan untuk melakukan backup secara berkala apabila nanti tiba-tiba data kita terenkripsi dengan oleh ransomware, kita punya backup datanya. Kita nggak perlu harus membayar untuk mengembalikan data tersebut. Kemudian kalau misalkan ada layanan WiFi, itu kita bisa ganti passwordnya secara berkala gitu kan, atau kita bisa menerapkan sistem yang lebih besar lagi yang menggunakan SSO misalkan ya, atau menggunakan AAA untuk oh, itu untuk level perusahaan biasanya itu bisa memberikan WiFi yang lebih kuat lagi, apa keamanan WiFi yang lebih kuat lagi. Lalu ada kita juga harus memperhatikan aturan-aturan keamanan pada jaringan itu secara terus-menerus. Kita harus monitor security policy ya.
Jadi yang namanya security policy itu adalah dasar dari pengimplementasian semua cyber security di perusahaan. Jadi dasarnya itu ada di sini. Security policy seharusnya itu dibuat di awal dan selalu dibuat up to date gitu. Kemudian juga kita mungkin ingin enforce atau mewajibkan user untuk menggunakan password yang kuat. Karena sekarang yang namanya password 8 karakter huruf kecil semua itu udah bisa dijebol dalam hitungan detik gitu ya. Dalam hitungan detik bisa dijebol. Password 8 karakter huruf kecil semua. Jadi kita butuh sedikit menambahkan ya, menambahkan yang namanya kemungkinan kalau password huruf kecil semua itu kan A sampai Z ya. Itu kan ada totalnya ada 26. Kemudian dia ada 8 karakter misalkan ya. Jadi dia ada di 26 pangkat 8. Kalau kita mengkombinasikan A besar, Z besar, kemudian A kecil, Z kecil di sini, otomatis 26 ini akan menjadi 52. Dan di sana dipangkatkan 8. Kemungkinannya akan meningkat pesat hanya dengan mengimplementasikan atau menambahkan huruf besar di sana. Kemudian apabila ditambahkan simbol, kemudian huruf besar, huruf kecil, itu nanti kemungkinannya bakal pesat lagi, mungkin bisa di 100 ya, 100 pangkat 8 gitu. Jauh lebih besar lagi gitu ya untuk 8 karakter ini. Dan di situ adalah jadi kemungkinan password itu bisa dijebol gitu ya. Jadi untuk berapa kali percobaan yang harus dilakukan oleh attacker untuk mencoba segala jenis kombinasi dari password. Itu perhitungannya seperti ini. Jadi dengan membuat huruf besar, menambahkan huruf besar aja di dalam sebuah password, itu kemungkinannya udah meningkat sangat besar. Kemudian yang paling penting juga di sini implementasi two factor authentication. Di sini saya ingin sedikit cerita ya. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, akun Facebook saya ada yang nyoba login karena passwordnya emang saya akuin nggak aman gitu ya dan udah ada di password hacker database. Eh, dan tapi ternyata gini ya, akun Facebook saya ini terselamatkan oleh two factor authentication gitu. Jadi ketika two factor authentication ini jadi dia harus butuh login ya, contoh ya login kemudian butuh SMS OTP gitu kan. Jadi login ini udah diketahui, udah bisa dilakukan oleh si threat actor. Tapi SMS OTP ini nggak bisa didapatkan. Jadi dia belum terautentikasi untuk masuk gitu ya. Dan bahkan saya bisa tahu bahwa ada orang yang mencoba untuk login akun saya gitu kan. Karena SMS OTP-nya masuk terus. Ada yang nyoba login gitu kan. Berarti udah tahu passwordnya gitu. Dan karena saya udah implement two factor authentication ini, saya mencegah serangan ini, bahkan saya mendeteksi serangan ini, kemudian saya bisa mengganti passwordnya. Jadi semua akun yang menggunakan password tersebut saya ganti semuanya, saya ganti passwordnya, kemudian nggak ada permintaan SMS OTP yang masuk lagi. Artinya nggak ada orang yang berusaha uh, login ya dengan password nggak bisa menebak password saya yang baru gitu ya. Dan ini juga terjadi lagi di akun Bukalapak saya gitu ya. Saya kan nggak jarang e-commercean itu hanya hanya menggunakan satu ini aja ya, satu aplikasi aja ya, nggak jarang pakai yang beberapa banyak aplikasi gitu ya. Jadi Bukalapak itu termasuk yang jarang saya pakai pada saat itu. Kemudian ada yang coba login gitu ya, karena ada two factor authentication terdeteksi oleh saya gitu. Jadi ini manfaatnya ya, two factor authentication. Kita kadang kayak nggak nggak sadar gitu ya pakai password yang lemah gitu dan males ganti gitu kan kadang. Dan ternyata two factor authentication ini juga malah menyelamatkan saya dari akun Facebook saya itu ke retas orang.
Akun Bukalapak saya kertas orang. Bayangin aja kalau misalkan akun e-commerce kertas orang ya isi dari e-wallet hilang semua nanti. Terus karena di sana udah connect sama akun bank saya ya isi kartu debit bisa hilang semua gitu kan. Bahayanya di sana. Makanya two factor authentication ini walaupun untuk sekedar akun dari internal perusahaan ini bakal menyelamatkan dari banyak serangan. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang serangan, kita berbicara tentang malware gitu ya. Malware itu juga punya spesifikasi tertentu kan. Kita sepertinya udah belajar ini ya kalau nggak salah ya. Jenis-jenis dari malware. Kalau misalkan belum mungkin nanti ada slide tertentu yang membahas itu. Tapi yang saya ingin tekankan di sini ini seperti eh, dia punya spesifikasi tertentu seperti pada halnya pada binatang gitu ya. Contoh pada bebek. Bebek itu kakinya berselaput, kemudian kakinya dua, punya punya sayap tapi nggak bisa terbang gitu kan. Itu bebek. Jadi kita bisa gunakan analogi tersebut terhadap malware juga. Malware itu punya sifat-sifat tertentu. Sifat-sifatnya itu nanti terrecord secara digital. Contohnya pada hash-nya pada SHA-256. Malware tertentu akan menghasilkan hash yang selalu sama gitu kan. Jadi kita bisa deteksi kalau misalkan ada malware ini kemudian hash-nya ini kita bisa deteksi, oh ini malware yang ini, tipenya yang ini. Walaupun namanya itu berganti-ganti, tapi jenisnya itu tetap itu gitu. Kemudian ada behaviornya, gerak-geriknya dari malwarenya. Misalkan malwarenya itu melakukan DNS request terhadap ke beberapa domain di sini. Kemudian IP address-nya juga ke beberapa IP address juga bisa di list. Jadi file seperti ini, file yang menunjukkan sebuah karakteristik behavior tingkah laku dari sebuah malware itu disebut dengan IOC atau Indicator of Compromise gitu ya. Jadi IOC ini bisa di-sharing satu perusahaan ke perusahaan lain dan bahkan ada database besarnya untuk IOC ini. Dan IOC ini sangat membantu nantinya untuk mendeteksi jenis malware yang ada yang menyerang atau jenis serangan yang dilakukan dan kemudian kita bisa melakukan mitigasi berdasarkan atau melakukan countermeasure berdasarkan dokumentasi dari serangan tersebut. Jadi ada nanti kita selalu di cyber security itu sangat-sangat bergantung pada komunitas. Jadi nanti ada komunitas tertentu yang melakukan sharing IoT ini, kemudian melakukan sharing bagaimana membersihkan malware yang jenis ini, itu juga udah ada gitu ya. Jadi diharapkan nanti proses mengembalikan layanannya itu menjadi lebih cepat. Proses deteksinya pun menjadi lebih cepat. Dan di lain sisi ada yang disebut dengan Indicator of Attack atau IOA sekarang. Di sini IOA ini lebih membahas, lebih bersangkut paut terhadap motivasi dan strategi dari serangan-serangan yang dilakukan oleh threat actor untuk mendapatkan akses gitu ya. Dan ini nanti bisa menjadi sebuah bahan ya, sebuah bahan untuk melakukan atau mendapatkan lesson ya, atau lesson learn. Yang mana ini merupakan sebuah intelligence yang sangat berguna bagi yang bekerja di cyber security gitu ya. Jadi kita udah tahu duluan sebelum kejebolan gitu ya. Kita udah tahu bagaimana bentuk serangannya, kita udah tahu apa aja malware yang mengancam kita sebelum adanya sebelum serangan itu terjadi. Jadi hal ini bisa menjadi sebuah lesson learned gitu. Dan yang kita bicarakan tadi juga bahwa cyber security itu berkaitan erat dengan komunitas. Jadi baik komunitas yang dibangun oleh orang-orang, maksudnya orang-orang skalanya kecil gitu kan,
Ada juga komunitas yang dibangun skalanya besar, skalanya itu internasional, skalanya itu nasional, ya. Contoh di sini ada the US Cybersecurity Infrastructure Security Agency atau CISA ya. Di sini CISA ini membuat sebuah automasi untuk melakukan information sharing kepada organisasi-organisasi tanpa biaya tambahan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada serangan-serangan baru gitu ya, sisa ini akan memberikan informasinya itu ya kepada publik tanpa ada biaya gitu ya, supaya nanti orang-orang itu di seluruh dunia maksudnya supaya aware atau supaya paham bahwa ada serangan jenis baru. Kemudian sisa ini menggunakan sebuah sistem yang dinamai adalah Automated Indicator Sharing atau AIS ini ya. Ini sebuah standar ya, standar untuk sharing data yang mengindikasikan indikator-indikator dari serangan. Kemudian di Eropa itu ada the European Union Agency for Cybersecurity atau ENISA. Di sini ENISA ini aktif secara proaktif memberikan advice atau sugesti-sugesti beserta solusi kepada eh, kepada Uni Eropa gitu kan. Dan ENISA ini juga kadang memberikan training-training ke level Asia. Di sini dulu beberapa teman saya jadi teman-teman yang beruntung mendapatkan beasiswa untuk untuk ikut course-nya atau ikut pelatihannya dari ENISA. Dan emang tujuannya ENISA itu di sana ya untuk dia deliver advice gitu ya, deliver informasi-informasi tentang cyber security. Mungkin juga nggak hanya di EU aja atau nggak hanya di Uni Eropa aja, tapi di seluruh dunia. Kemudian kalau pada belum tahu ya, sebenarnya kalau kita di cyber security itu ada istilah yang namanya cyber security month atau bulan cyber security yang jatuh pada tiap bulan Oktober. Di sini dibuat oleh National Cyber Security Alliance atau NCSA ini ya, yang dipakai untuk melakukan boosting security awareness. Jadi di dalam cyber security month itu atau bulan cyber security itu nanti orang-orang biasanya lebih aktif atau hacker-hacker baik biasanya lebih aktif untuk sharing informasi tentang cyber security awareness. Dan ini pada tahun 2019 yang lalu ini ya sebagai contoh ditemakan bahwa Cyber Security Month-nya pada waktu itu berjudul On IT, Secure IT, Protect IT. Dan kampanyenya itu berkaitan dengan social media safety, kemudian privacy setting, awareness, kemudian menggunakan software yang selalu up to date, kemudian online shopping secara aman, kemudian keamanan WiFi juga, dan proteksi keamanan data pengguna. Nah, itu tadi berkaitan dengan Cyber Security Month ya. Sekarang kita masuk ke dalam tools-nya. Tools ini menurut saya sangat sangat unik ya untuk tools-tools sekarang itu makin lama tools itu makin makin canggih sehingga threat actor itu nggak butuh pemahaman yang lebih untuk melakukan serangan gitu ya. Jadi pada 1985 ya, ini pada tahun 1985 itu di mana saat tools-tools hacking itu masih jarang gitu ya. Jadi mereka harus coding sendiri ya, harus buat sendiri toolsnya bagaimana untuk mengeksploitasi sebuah sistem gitu ya. Tapi makin ke sini, yang namanya attack tools itu dia akan naik ya. Yang mengakibatkan technical knowledge itu yang dibutuhkan itu makin turun gitu ya. Jadi kalau dulu membutuhkan technical knowledge atau kemampuan teknis yang sangat-sangat tinggi untuk melakukan peretasan, sekarang itu makin lama makin turun akibat dari tech tools yang udah makin banyak, makin canggih
di sana membuat kebutuhan akan ilmu teknis teknis itu makin turun gitu ya. Jadi yang namanya hacker-hacker sekarang itu nggak butuh ilmu-ilmu yang terlalu teknis, asal dia paham sedikit untuk penggunaan tools ya, dia udah bisa melakukan serangan. Dan kalau kita bicara tentang tools ini udah sebenarnya dibagi menjadi banyak ya toolsnya ya. Ya contoh ya untuk beberapa kategori toolsnya mungkin mungkin saya liatin di Kali Linux aja ya daripada melihat yang kayak gini gitu kan. Jadi toolsnya nanti bakal bakal banyak ya toolsnya yang bisa kita bisa pakai sebenarnya banyak sekali ya toolsnya. Kalau di sini di menjadi dua halaman ya. Jadi di tools tools sendiri ya ini misalkan ya ada untuk information gathering untuk mengambil informasi-informasi. Contoh ya ada DNS analysis, kemudian IDS IPS identification di sini ya. Kemudian ada OSINT, eh, open source intelligence gitu kan. Dan Nmap yang paling sering mungkin di Nmap ini ya untuk melakukan port scanning. Kemudian ada vulnerability analysis ya. Vulnerability analysis di sini untuk secara otomatis mendeteksi vulnerability gitu ya menggunakan engine nanti di belakangnya. Ya ada fuzzing tools, kemudian ini kalau berbicara tentang suatu software ya ada Nessus gitu ya. Kemudian ada Legion juga. Kemudian untuk melakukan web hacking di sini ya atau web application analysis kita bisa melakukan identifikasi ya CMS gitu ya apabila menggunakan CMS-nya WordPress kita bisa identifikasi dengan WP Scan. Kita juga bisa identifikasi kerentanannya juga pada WordPress dengan WP Scan. Kemudian apabila butuh proxy yang sangat terkenal ada Burp Suite. Kemudian kalau dari OWASP ada Zap gitu ya. Kemudian untuk crawler crawler ini dipakai untuk directory brute forcing untuk web juga ada Dirt, Dirtbuster, FFUF, Wefast, kemudian nanti juga ada Nuclei dan sebagainya ya. Untuk scanner di sini ada yang namanya web vulnerability scanner ya. Dia otomatis mendeteksi vulnerability pada web gitu ya. Di sana termasuk ada Nikto yang cukup terkenal Nikto, kemudian What Web ya untuk mengetahui jenis webnya apa gitu kan. Kemudian sampai di SQL Map ya. SQL Map ini untuk eksploitasi SQL injection gitu. Dan password attack yang sering digunakan ada Hashcat. Hashcat punya kemampuan sangat-sangat kuat untuk melakukan cracking password. Yang tadi dia bisa membrute force dalam hitungan detik ya untuk password 8 karakter, huruf kecil semua. Kemudian ada John the Ripper juga saingannya Hashcat, tapi untuk John the Ripper ini uh, kayaknya kurang moduler kalau kalau menurut saya pribadi kurang modular gitu ya. Jadi untuk implementasi secara ekstensif John the Ripper uh, masih kalah dibandingkan Hashcat kalau dari saya pribadi. Kemudian pada wireless attack di sini ada Aircrack, kemudian ada Kismet gitu ya, River, Pixie WPS ya untuk mengeksploitasi WPS nih kalau misalkan ada yang di WiFi rumahnya pakai WPS ya, WiFi protected standard gitu ya, yang pakai tombol untuk masukin orang, itu bisa di bypass dijebol menggunakan Pixie Dash ini ya. Kemudian reverse engineering nanti lebih untuk melihat isi di dalam dari sebuah software gitu ya, bagaimana sebuah software itu bekerja ya. Kemudian exploitation tool yang paling terkenal mungkin ya di Metasploit Framework dan SQL Map ya.
Lalu ada juga sniffing dan sniffing tool, contohnya Wireshark ya, Wireshark untuk melakukan sniffing tool. Kemudian kalau yang nggak versi GUI ada TCP dump dan teman-temannya, gitu ya, dan sebagainya ya di sini ya. Untuk ini tadi kayaknya udah beberapa udah kena ini, udah kita bahas ya. Dan untuk kategori-kategori dari serangan-serangan itu ada yang namanya eavesdropping attack, yang mana eavesdrop itu adalah menyadap, menyadap sebuah koneksi gitu ya. Kita baik menyadap itu secara data yang terlihat maupun yang terdengar, itu eavesdrop. Kemudian ada yang disebut juga data modification attack. Jadi data modification attack ini adalah serangan dengan apa ya, mengambil data yang dikirimkan, dimodifikasi, kemudian dikirimkan ke tujuannya gitu ya. Diambil datanya, dimodifikasi, kirimkan ke tujuan. Itu adalah data modification attack. Kemudian ada juga IP address spoofing attack ya. Yang namanya spoofing attack itu adalah menipu ya di sini. Kita memalsukan alamat IP kalau IP address spoofing. Kemudian password based attack ini biasanya berkaitan dengan mencari mencari apa ya, mencari autentikasi ya, mencari apa ya, to be authenticate gitu ya, mencari autentikasi dengan menjebol passwordnya gitu ya, bisa dengan brute force atau bisa menggunakan dictionary, rainbow table, banyak sekali ya untuk password based attack. Kemudian ada denial of service di sini untuk mencegah traffic legal itu bisa masuk ke dalam sebuah server. Istilahnya denial of service. Kemudian ada man in the middle attack. Di sini memposisikan dirinya itu di antara koneksi klien dan server. Sehingga kalau kalau man in the middle attack ini nanti si orang yang di tengah ini ya bisa menyadap gitu kan, bisa menyadap, kemudian bisa memodifikasi data karena kan dia berada di tengah jaringan tersebut gitu kan. Nah, di sini butuh satu cara untuk mencegah hal ini terjadi ya, atau mematikan efektivitas dari man in the middle attack. Nanti kita bahas di bagian enkripsi kalau yang ini, di bagian modul enkripsi nantinya. Kemudian ada compromise key attack. Compromise key attack ini adalah dia mengkompromis atau mendapatkan ya sebuah kunci ya, yang namanya enkripsi itu kan pasti ada kuncinya kan di situ. Kuncinya itu ya bentuknya tidak terlihat ya. Di sini mungkin saya bisa perlihatkan sedikit public key yang saya miliki ya. Kemudian, nah ini ya, yang namanya, ini adalah sebuah public key yang saya punya ya. Di sini ada sebuah kunci ya di sini ya. Sebuah kunci untuk melakukan SSH ke server saya gitu. Dan saya tinggal menggunakan nanti di sini didaftarkan di SSH sana ya. Kemudian ini dipakai untuk koneksi atau enkripsi pada Secure Shell. Ini dia menggunakan enkripsinya menggunakan ECDSA ya, atau Digital Signature Algorithm, atau digital signature algorithm nih. Kalau nggak salah ya. AC di sini adalah elliptic curve ya. Sebuah teknik tertentu ya di sini. Dia terdiri dari 521 bit gitu. Nah, misalkan tadi kuncinya itu keambil orang gitu ya, kunci privat saya keambil orang. Nah, dia kan bisa jadinya bisa login ke server saya gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan compromise key attack. Artinya kuncinya itu keambil. Kunci yang tadi yang random itu entah gimana caranya bisa keambil orang, kemudian bisa dipakai untuk login di server saya. Itu adalah compromise key attack. Selanjutnya ada sniffer attack. Sniffer attack ini dia berkaitan juga dengan MITM. Ketika seorang threat actor bisa menempatkan diri di tengah koneksi antara, ya misalkan koneksinya sebuah klien ya, kemudian di sini server ya, kemudian di sini attacker ya.
Gimana caranya dia bisa memposisikan diri di sini gitu ya. Akibatnya dia bisa membaca semua traffic yang ada di sana gitu ya. Dan makanya teknik untuk membacanya ini disebut dengan sniffing. Jadi mengendus mengendus jaringan atau traffic-traffic yang lewat pada sebuah kabel gitu ya. Atau hal ini juga bisa dilakukan secara mudah pada wireless gitu ya. Karena wireless sifatnya kan broadcast disampaikan melalui gelombang radio. Artinya teman kita yang ada di samping kita sekarang, kalau dia menggunakan sniffing tool, kemudian dia buat sebagai promiscuous mode, dia bisa membaca traffic-traffic milik kita yang dikirimkan baik yang dikirimkan dan yang diterima oleh komputer kita itu bisa dibaca oleh orang-orang yang ada pada satu wifi yang sama gitu ya. Dan teknik tersebut disebut dengan sniffing ya, untuk memonitor traffic yang lewat pada jaringan. Dan kita udah sampai ke summary-nya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh dituliskan atau boleh lewat voice. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke common threat, ancaman-ancaman yang umum dan serangan-serangan yang umum. Yang pertama adalah malware. Oke, malware ini sering mungkin uh, apa ya agak agak sering ter, apa ya dipelesetkan atau terbolak-balik dengan istilah virus gitu ya. Kalau orang-orang awam biasanya kan virus itu ya semua malware itu disebut virus gitu ya. Tapi kan sebenarnya gini, kayak malware itu kan adalah parentnya dari virus, worm, trojan dan sebagainya gitu ya. Virus itu adalah salah satu jenis dari malware. Dan yang namanya malware ini adalah, kalau kita bicara malware itu berarti adalah sebuah software, sebuah code, piece of code gitu ya, yang bisa dipakai untuk merusak, mendisrupsi, mencuri data gitu toh, atau melakukan hal-hal jahat lain pada jaringan, pada host dan sebagainya. Yang pertama, tipe pertama adalah virus. Gitu. Virus ini adalah sebuah malware yang bisa membelah, mereplikasi diri gitu ya, menuju program lain. Dan virus ini sifatnya dia harus dormant atau harus berada pada satu program, satu file gitu ya. Yang mana kadang dia adalah executable file, doc file, yang Microsoft Word file gitu ya, Microsoft PowerPoint file gitu kan. Dan virus itu bisa mengendap di sana itu. Jadi ada baiknya kita nggak sembarangan membuka dokumen-dokumen dari luar yang mana kita tidak percayai. Dan biasanya virus ini dia menyebar lewat USB, lewat CD, DVD, network, ataupun email. Dan email ini menjadi yang paling sering ya. Kan email kan ada attachment di bawahnya itu ya, yang biasanya berupa PDF gitu ya. PDF itu bisa disusupin virus gitu. Jadi dipastikan aja ya bahwa pengirimnya itu benar-benar orang aslinya atau orang terpercaya. Yang selanjutnya adalah Trojan Horse. Trojan Horse ini dia menyamar, sebuah software, sebuah malware yang menyamar menjadi sebuah software legitimate atau software yang terlihat lunak, baik, yang biasa kita pakai, tapi di dalamnya ada trojannya gitu ya. Tapi di dalamnya ternyata ada sebuah baris code yang bisa mengeksploitasi misalkan privilege, atau bisa bahkan melakukan denial of service dan sebagainya di sana. Dan kadang Trojan Horse ini kita dapatkan kalau orang-orang yang suka mendownload file-file game, program bajakan, di sana biasanya disusupi Trojan Horse gitu ya. Walaupun kadang di filenya itu aman,
Tapi kadang di keygen-nya itu ada Trojan. Dan Trojan ini bisa membuat sebuah backdoor, pintu belakang pada sistem yang kita miliki. Jadi kalau misalkan kita punya laptop, kemudian kita install game bajakan, kita klik 2 kali game bajakan tersebut ya. Nanti kita bisa jadi menginstal Trojan Horse ini dan menjadi pintu belakang threat actor secara di internet online sana untuk masuk ke dalam target, untuk masuk ke dalam komputer kita gitu. Dan biasanya di sini Trojan Horse ini juga dibuat untuk spesifik target-target tertentu dan ini sifatnya sangat sulit untuk dideteksi. Ada beberapa jenis dari Trojan Horse ya. Trojan Horse sendiri punya beberapa jenis ya. Yang pertama di sini adalah Remote Access Trojan atau RAT biasanya, RAT singkatannya. Di sini dipakai sebagai backdoor, dipakai sebagai jalan masuk threat actor ke sebuah sistem gitu ya. Kemudian ada data sending Trojan dipakai untuk menggelapkan data dari dalam keluar. Kemudian ada destructive Trojan yang dipakai untuk menghancurkan file system pada sebuah komputer, sebuah sistem. Kemudian ada proxy Trojan ya. Proxy Trojan ini berarti nanti si attacker, threat actor itu memakai komputer kita yang udah di proxy ini untuk menyerang menyerang server lainnya gitu ya. Jadi yang menyerang itu terlihat malah dari komputer kita gitu kan. Padahal komputer kita itu jadi boneka gitu ya, jadi proxy aja. Jadi proxy untuk melakukan serangan ke server lainnya. Kemudian FTP Trojan di sini dipakai untuk file transfer. Kemudian ada juga Trojan yang bisa mendisable antivirus gitu ya, yang disebut dengan security software disabler. Kemudian ada denial of service Trojan. Kemudian yang cukup juga sering ditemui itu adalah keylogger Trojan. Mengambil informasi yang diketikkan oleh keyboard. Kemudian dikirimkan secara online kepada satu pihak, kepada threat actor-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam worm. Worm ini dia mirip seperti virus, tapi yang menjadi titik kuatnya dari worm ini adalah dia bisa secara independen itu mengeksploitasi kelemahan sistem, kemudian mereplikasi dirinya sendiri. Jadi tanpa bantuan manusia di sini, worm ini bisa melakukan replikasi dirinya sendiri. Gitu. Kemudian karena sifatnya itu replikasi ya, dia berusaha untuk mengeksploitasi, dia berusaha untuk menyebarkan diri gitu kan. Worm ini bisa mengakibatkan jaringan itu menjadi lelet. Kemudian kalau dicontohkan di sini ada 2 pemetaan ya. Pemetaan ini sebuah worm yang disebut dengan code red worm yang menginfeksi Microsoft IIS ya. IIS server itu adalah web servernya untuk Microsoft pada tahun 2001. Pada awalnya dia menginfeksi 658 server aja di sini ya. Ya terlihat bagian merahnya itu nggak seberapa. Kemudian setelah 19 jam kemudian, bom tersebut bisa menginfeksi 300.000 server. Nah, ini bisa terjadi karena dia punya kemampuan replikasi dirinya sendiri gitu ya, kepada jaringan yang sama, kepada internet, dia akan mencoba mengeksploitasi server-server tetangganya, server yang diakses oleh server tersebut yang terinfeksi gitu ya. Jadinya prosesnya ini bakal sangat cepat dan bakal mendunia gitu kan. Dan ini juga pemetaan pada SQL Slammer ya. Setelah 30 menit di sini dia bisa menciptakan denial of service kepada Microsoft SQL Server ke berbagai tempat. Dia bisa menginfeksi banyak sekali tempat ya. Awalnya titik-titik merahnya hanya beberapa, setelah 30 menit dia menjadi sangat-sangat banyak. Dan katanya juga di sini numbernya atau banyak banyaknya itu
itu berlipat 2 kali lipat setiap 8,5 detik. Udah kayak virus atau bakteri gitu kan. Dia bisa membelah diri gitu tiap berapa detik sekali. Dan pada worm ini ada beberapa ininya ya, ada beberapa komponen yang menyebabkan worm itu punya kemampuan tadi. Yang pertama adalah enabling vulnerability gitu ya. Jadi dia bisa dijadikan sebagai vulnerability enabler gitu di sebuah server sehingga bisa dimasuki lebih lanjut gitu kan. Kemudian dia juga punya propagation mechanism. Di sini propagation mechanism itu adalah cara dia menyebarkan diri dari satu server, satu komputer ke komputer lainnya. Lalu ada payload, misalkan ada payload. Ya, contoh yang ada payloadnya itu ransomware WannaCry pada tahun 2015 ya. 2015 yang lalu WannaCry itu adalah sebuah ransomware dengan payload. Sorry, WannaCry itu 2017 ya. WannaCry itu 2017. Dia ada payloadnya, payloadnya itu adalah ransomware. Jadi bayangin aja kalau misalkan worm ini punya kemampuan mereplikasi, kemudian dia bisa mengenkripsi data pada servernya. Wah, gawat banget kan. Dan ini contoh aja pada eh, potret worm ya. Di sini ada sebuah siklus yang emang code-nya di sana membuat sebuah siklus ya. Jadi yang pertama dia melakukan propagasi atau dia mencoba mengeksploitasi selama 19 hari. Terus kemudian setelah 9 hari, kemudian dia melakukan denial of service sebanyak 7 hari, selama 7 hari. Setelah itu dia akan diam di tempat, tidak melakukan apa-apa selama beberapa hari. Kemudian dia akan mengulang lagi ke langkah yang pertama. Itu adalah code-nya code Redworm yang udah di forensik ya, udah di reverse engineering terus dilihat ini cara kerjanya bagaimana. Hasilnya mengilustrasikan 4 langkah yang tertampil. Selanjutnya ada ransomware. Ransomware itu adalah sebuah malware yang mana dia menginfeksi sistem ya. Kemudian dia melakukan ransom atau dia menahan datanya ya. Kemudian datanya tersebut baru bisa diakses ketika udah membayar tebusannya ya, gitu ya. Jadi ransomware ini sifatnya membutuhkan tebusan ya, entah dia menggunakan kriptografi ataupun tidak ya, itu bisa disebut dengan ransomware. Tapi untuk yang paling ini ya yang sekarang paling banyak digunakan pastinya menggunakan enkripsi. Jadi enkripsinya menggunakan kunci tertentu yang hanya bisa didapatkan ketika udah membayar tebusan. Beberapa jenis malware lainnya mungkin bisa dibaca secara mandiri ya, di scareware, phishing, rootkit, spyware, adware, dan beberapa persamaan yang kemungkinan ada pada sebuah malware gitu ya, antara malware satu dan malware lainnya. Itu ada persamaan-persamaan di tersebut ya. Tiba-tiba ada file program, ada icon yang tiba-tiba muncul, atau ada antivirus firewall yang tiba-tiba mati. Kemudian ada komputer kita tiba-tiba nge-freeze sistemnya. Kemudian email itu secara otomatis itu terkirim tanpa adanya pengetahuan atau tanpa persetujuan dari pemilik akunnya. Kemudian yang paling kelihatan itu adalah penggunaan CPU dan memori yang berlebihan. Kemudian dan sebagainya, ini bisa dibaca sendiri ya. Dan malware ini nggak sebatas ini, dia bisa eh, membuat behavior-behavior lain yang tidak di list di dalam sini.
Lalu kita akan masuk ke dalam network attack ya. Di dalam network attack ini yang akan dibahas tentang reconnaissance, access, dan social engineering. Oke, tadi yang namanya malware itu kan ya kenapa dibuat malware itu ya karena payloadnya gitu kan, karena ada tujuannya, ada sebuah objektif. Objektif itu direpresentasikan di dalam payload ini yang tersimpan di dalam malware tersebut. Dan malware ini nanti atau payload ini bisa menyebabkan beberapa tipe serangan-serangan pada jaringan, baik di dalam maupun di luar. Dan serangan-serangan pada jaringan komputer itu di sini secara simpelnya dibuat menjadi tiga ya, recon attack atau reconnaissance attack, access attack, dan DOS attack. Reconnaissance ini adalah proses di mana informasi-informasi itu didapatkan oleh threat actor. Jadi misalkan adalah melakukan port scan, ping sweep, itu adalah bagian dari recon attack atau di sana untuk melihat gimana sih keadaannya di jaringan itu. Karena kan yang namanya threat actor ketika dia menunjuk ke sebuah target, pastinya dia eh, tidak punya bayangan nih targetnya ini ada server apa yang jalan, port berapa yang kebuka, IP address ada berapa aja kan nggak tahu gitu kan. Nah, dengan menggunakan reconnaissance ini dan menggunakan information gathering ini, nanti dia akan mengerucut. Jadi makin tahu servernya itu run di port berapa aja. Misalkan port 80 nyala, berarti dia ada HTTP. Kita bisa coba akses melalui browser dan seterusnya. Dan recon attack ini biasanya dipakai pada di awal sebelum serangan-serangan tipe lainnya itu dilakukan. Ya contoh recon attack ini dilakukan untuk melancarkan serangan-serangan berikutnya yaitu access attack dan DOS attack. Dan ada beberapa teknik ya di sini. Yang pertama bisa melakukan information query attack kepada targetnya. Di sini kadang disebut dengan pasif ya, pasif recon ya, secara pasif ya. Maksudnya secara pasif itu kita tidak ini langsung ke targetnya, kita nggak mencoba traffic kita tuh belum ketahuan bahwa kita itu melakukan recon gitu ya. Kalau menggunakan pasif teknik ini karena dia hanya melakukan Google search, kemudian menggunakan whois dan sebagainya. Selanjutnya di sini udah masuk ke active attack kalau udah melakukan ping sweep gitu ya. Kita coba ya IP address dari 0 sampai 255 yang menjawab pingnya itu mana aja. Itu kan bisa di list gitu kan. Kemudian kita bisa melakukan port scan kalau kita udah mengerucut lagi. Kita udah temukan servernya di mana. Kita lakukan port scan. Kita lihat port yang terbuka apa aja itu merepresentasikan layanan yang diberikan oleh servernya. Kemudian ini menjadi salah satu step yang sifatnya optional biasanya ya untuk melakukan vulnerability scanner. Vulnerability scanner ini lebih sifatnya otomatis ya dengan signature-signature tertentu. Tapi biasanya yang pada vulnerability scanner kalau signaturenya pada vulnerability scanner kalau pada perusahaan-perusahaan besar itu udah pastinya udah nggak bisa dipakai lagi gitu ya karena perusahaan-perusahaan besar udah aktif memonitor database dari vulnerability scanner. Lalu ada juga kita melakukan eksploitasi ya dengan exploitation tool. Ya contohnya menggunakan Metasploit ya yang serba ada gitu kan. Atau kalau secara spesifik itu adalah SQL, kita bisa pakai SQL Map. Di sana dipakai untuk mengeksploitasi sebuah kerentanan. Kita masuk dari sebuah kerentanan, kita dapatkan informasi dari sebuah kerentanan untuk dipakai selanjutnya lagi, untuk dipakai action on objektif nantinya. Nah, sebagai uh, contoh di sini mungkin ada whois ya, menggunakan whois record gitu.
Izin saya buka ini dulu ya, buka Netaka dulu, mungkin supaya lebih jelas apa sih yang terjadi di sana ya, gitu. Nah, ini ketika melakukan WHOIS ya, kita bisa WHOIS, kemudian dari cisco.com ya, kemudian kita bisa lihat registrannya itu di mana. Nanti kadang juga kita dapatkan alamat, nomor telepon, alamat email, ini ya. Informasi-informasi seperti ini bisa dipakai ya untuk melakukan social engineering. Secara langsung bisa dieksploitasi dengan social engineering. eh atau untuk melakukan serangan-serangan yang besar yang lainnya. Kayaknya kita udah pernah ya untuk melakukan WHOIS ya. WHOIS kita coba www misalkan ya surakarta.go.id misalkan. Oh ternyata nggak ada nih. WHOIS nggak ketemu di WHOIS ya. Atau kita bisa ke Cisco misalkan cisco.com ya yang lebih general. Nah, kita bisa lihat ya registrar infonya itu siapa gitu kan. Kemudian servernya di mana, referral URL-nya di mana gitu kan. Kemudian expirednya kapan ini ya, registernya itu kapan. Dan di sini kita bisa lihat kontak informationnya juga ya. Namanya domain administrator. Kemudian emailnya kita dapatkan infosec@cisco.com di sini ya. Alamat nomor teleponnya +1 karena di US. Nah, ini untuk informasi dari registrarnya. Dan informasi-informasi tersebut bisa kita dapatkan melalui WHOIS dengan cara kita querykan aja WHOIS ini siapa sih dia itu. Lalu selanjutnya ada serangan yang disebut dengan port sweep, ping sweep gitu ya. Dia melakukan ping untuk kepada semua IP address pada rentang tertentu untuk menentukan mana IP address yang dipakai gitu ya. Dia melakukan ping ke semua tempat gitu ya, semua IP pada rentang IP address. Kalau port scan ini biasanya lebih ke satu satu lokasi gitu ya. Ke satu lokasi, kemudian dia lihat port mana yang terbuka gitu. Threat actor akan tahu port mana yang kebuka. Nanti kalau dilihat seperti ini. Contoh port 22 ini kebuka. Ini menggunakan Nmap bisa seperti ini. Port 22 kebuka, ada OpenSSH. Port 53 ini domain name menggunakan ISC bind. Port 111 kemudian port 631 untuk IPP. Gitu. Jadi bisa kelihatan nanti portnya yang terbuka itu di mana aja. Kemudian untuk akses attack, yang paling mudah untuk akses attack jelas kita cari passwordnya itu paling mudah ya, karena
gini kan, orang-orang cenderung punya password yang lemah, yang dipakai berulang-ulang. Tidak ada two factor authentication-nya gitu. Jadi dengan hanya menggunakan password aja itu udah sebenarnya udah bisa gitu kan kita mendapatkan akses. Tapi kalau misalkan kita mau pakai teknik yang lainnya itu ada spoofing attack. Spoofing attack ini adalah sifatnya menipu ya. Kita bisa menipu menggunakan IP address palsu, MAC address palsu, atau mengaku sebagai DHCP server palsu. Nah, lalu untuk access attack ya, yang lainnya, contohnya ya, misalkan ketika melakukan trust exploitation attack. Di sini ketika sebuah sistem B ini dia mempercayai semua orang yang ada di internet. Jadi threat actor ini bisa masuk ya ke lewat sana. Kemudian dari sistem B ini karena dipercayai oleh sistem A gitu kan. Akibatnya dari sistem B ini dia bisa melancarkan serangan ke sana nantinya. Selanjutnya port redirection attack yang sering eh, dipakai ya untuk melompat dari satu tempat-tempat lainnya yang kadang disebut juga dengan proxy chain gitu ya. Proxy chain gitu. Jadi dia compromise satu host ya yang punya ini tertentu, yang punya privilege tertentu di sana dipakai untuk mengeksploitasi atau menyerang host yang lainnya gitu. Yang membedakan dengan yang trust exploitation adalah belum tentu host B ini mempercayai host A gitu ya. Kalau di sini trust exploitation, sistem A ini udah mempercayai sistem B, jadi bisa dimasuk gitu, serangannya bisa masuk. Tapi kalau di port redirection ini dia sekedar dipakai aja untuk menghilangkan jejak threat actor gitu ya. Threat actor itu hilang jejaknya kalau dia lompat dari satu sistem ke sistem lain untuk menyerang satu lokasi. Kemudian ini ada man in the middle attack ya, dipakai untuk menengahi koneksi, kita udah bahas tadi. Kemudian ada buffer overflow attack. Buffer overflow attack ini dipakai pada code red worm tadi yang kita bahas di awal ya. Code red worm ini menggunakan buffer overflow, dia memasukkan X berapa kali gitu ya. Kalau nggak salah 17 kali gitu ya, 17 kali X gitu kan. Yang mengakibatkan buffernya ini penuh gitu kan. Buffernya itu udah 17, itu keisi semua. Kemudian kalau kita isi buffer yang selanjutnya itu akan masuk ke pecahan perintah yang lain lagi gitu ya. Jadi bisa melakukan di sini yang nanti bisa dimanfaatkan oleh code red room itu untuk menyebarkan dirinya tanpa bantuan dari manusia. Kemudian ada social engineering attack. Social engineering attack ini tidak mengeksploitasi sistem, tapi mengeksploitasi psikologis dari manusia. Contohnya ada pretexting. Pretexting itu adalah acting lah istilahnya. Jadi threat actor itu telepon, kemudian dia acting, mengaku sebagai siapa gitu kan. Kemudian misal mau menanyakan username password atau menanyakan nomor kartu kredit dan sebagainya. Selanjutnya ada phishing. Kalau phishing ini yang menggunakan P ini lebih ke email biasanya ya. Email, jadi menggunakan email ya untuk menipu targetnya, untuk mungkin memasukkan username password, mendownload attachment yang berisi virus dan sebagainya. Kemudian ada spear phishing. Spear phishing ini adalah salah satu jenis dari phishing, adalah salah satu jenis phishing yang mana dia menarget ke satu orang atau satu organisasi gitu ya. Jadi emang ditarget kayak gitu, itu disebut dengan spear phishing. Selanjutnya ada spam. Spam ini lebih ke sampah aja ya, sampah email ya. Entah itu sifatnya jahat ataupun netral di sana, atau sekedar iklan di sana ya masuk ke dalam spam. Lebih general kalau spam. Lalu kita lebih ke area.
yang fisik ya, area real world-nya itu ada something for something yang disebut juga dengan quid pro quo. Misalkan, tolong dong informasi tentang username passwordmu, nanti aku kasih 200.000 rupiah. Nah, ini adalah contoh dari something for something. Attacker butuh username password, network administrator butuh 200 ribunya. Nah, itu nanti ada kayak transaksi tertentu yang mana ini adalah social engineering attack yang disebut dengan something for something. Kemudian ada baiting. Baiting ini sejenis Mr. Robot. Pada actionnya Mr. Robot, dia menyebarkan flash disk di dalam kamar mandi ya, kamar mandi disebarin flash disk gitu kan. Siapa tahu ada yang ngambil flash disknya kemudian dicolokin ke dalam PC-nya. Nah, PC-nya itu udah keinfeksi virus setelah itu. Karena di dalam flash disknya itu udah ada pre-install virus terlebih dahulu sebelum disebarkan. Selanjutnya ada impersonation. Ini adalah dipakai untuk apa ya, impersonation itu mengaku sebagai pihak lain gitu ya, mengaku sebagai pihak lain baik menggunakan telepon, baik secara fisik dan sebagainya, kemudian dipakai untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak yang diajak bicara. Selanjutnya ada tailgating. Tailgating itu adalah mengikuti seseorang ketika orang tersebut membuka pintu menggunakan RFID, misalkan RFID tap gitu kan, pintunya kebuka, terus ada threat actor yang ngikut masuk. Nah, yang dilakukan threat actor di sini adalah tailgating. Selanjutnya adalah soldier surfing. Soldier surfing itu adalah contohnya melihat seseorang ketika memasukkan PIN. Nah, itu disebut dengan soldier surfing. Jadi kita dari balik belakangnya seseorang yang lagi ngetikin PIN ATM misalkan ya, PIN M-Banking. Nah, kita bisa lihat PIN-nya. Kalau kita bisa lihat PIN-nya, kita bisa baca PIN-nya, kita udah melakukan yang namanya soldier surfing. Selanjutnya dumpster diving yang cukup happening di Indonesia ya, yang mana kita melihat banyak bungkus gorengan yang menggunakan fotokopi KTP. Nah, yang dilakukan penyerang di sini adalah dia mencari informasi di dalam tempat sampah, gitu. Informasi cetak biasanya yang tidak dihancurkan itu bisa dibaca menggunakan teknik dicari dan dibaca dengan menggunakan teknik dumpster diving. Kemudian di dalam social engineering itu juga ada yang istilahnya disebut dengan social engineering toolkit, sebuah toolkit yang dipakai oleh hacker atau white hat hacker di sini ya, untuk membuat sebuah atau mensimulasikan social engineering attack. Dan pada cyber security itu, keamanan cyber security itu terletak bukan pada posisi terkuatnya. Kita bisa implementasi intrusion prevention, kita bisa pasang firewall, next gen firewall, kita bisa pasang AMP, anti malware protection, kita bisa pasang antivirus di tiap komputer. Tapi kalau misalkan orang-orangnya itu tidak aware tentang security, dia membuka attachment pada email sembarangan yang berisi virus, itu kan bakal sama aja gitu ya. Jadi kekuatan kekuatan cyber security itu bukan pada titik terkuatnya, tapi dia pada titik terlemahnya ya. Power levelnya itu pada titik terlemahnya. Dan biasanya ini ada di manusia. Tuh, manusia kan kadang tidak peduli gitu ya tentang security. Kadang eh, yang di sea level gitu ya, yang malah menjadi ancaman, yang malah menjadi eh, tempat spot-spot favorit para threat actor untuk masuk ke dalam jaringan. Itu kan akun-akunnya sea level ya, CEO, CTO, CIO dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau mereka itu tidak paham security ya perusahaannya bakal sangat mudah ya untuk diserang dengan social engineering. Dan nanti cara tertentu ya untuk mencegah hal ini bisa terjadi adalah kita membuat
security aware culture, sebuah culture, sebuah budaya yang aware security dengan menanamkan atau apa ya, memberikan atau apa ya, mepresentasikan security awareness mungkin pada tiap berapa bulan sekali ya dengan training, dengan contoh training, dengan jebakan-jebakan phishing dan sebagainya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang denial of service. Cukup menarik ya untuk denial of service ini. Denial of service kebanyakan berkaitan dengan kuantitas gitu ya. Nah, ini adalah denial of service yang sederhana dengan mengirimkan ping atau ICMP dalam jumlah yang sangat banyak kuantitasnya kepada satu server sehingga orang aslinya atau user aslinya itu nggak bisa mengakses layanan tersebut karena udah dibanjiri oleh ping ini. Kemudian ada juga yang namanya DDoS attack yang dibantu dengan bot atau botnet. Nah, dengan menggunakan botnet ini, threat actor bisa menyuruh pihak lain untuk menyerang satu server gitu. Lalu untuk pada DDoS di sini ya, itu bisa di-achieve dengan menggunakan bot ya. Itu nanti ada beberapa istilah yang mungkin bisa teman-teman baca di sini ya. Botnet itu nanti lebih ke jaringannya, bot itu adalah malware-nya, zombie itu adalah komputer yang terinfeksi, handler itu adalah server yang memerintahkan para zombie untuk menyerang target, bot master itu adalah eh, untuk file transfer ya, pada end device. Ya, contoh aja pada Mirai botnet. Di sini videonya ini sangat menarik ya. Ada orang yang menggunakan Mirai botnet, udah dimodifikasi, kemudian dipakai untuk nyerang jaringannya sendiri. Nanti nanti kayak gimana sih hasilnya gitu dengan menggunakan Mirai botnet. Selanjutnya buffer overflow attack. Tadi kita udah bahas ya. Buffer overflow ini bisa dipakai untuk denial of service dan bisa untuk code execution nantinya. Eh, Syukur-syukur kalau cuma denial of service. Kalau sampai code execution bisa gawat soalnya. Nanti kita bisa jalankan perintah gitu kan di dalam satu server. Contohnya buffer overflow yang cukup terkenal adalah ping of death ya. Ping of death ini adalah sebuah traffic yang besarnya itu lebih besar dari 65535 ya. 65535 gitu. Jadi itu udah melebihi kapasitas dari sebuah segmen gitu kan. Sehingga membuat nanti kalau dibaca oleh targetnya, pingnya itu dibaca oleh targetnya, itu bisa nge-crash komputernya. Kemudian kadang juga threat actor itu memanfaatkan atau menggunakan evasion method atau metode-metode untuk menghindari deteksi IDS, IPS gitu ya dengan beberapa cara. Contohnya menggunakan enkripsi, menggunakan tunneling, atau menggunakan resource exhaustion, menggunakan fragmentasi traffic dan sebagainya. Dan di sini kita udah sampai summary nanti karena sebenarnya waktunya agak mepet, nanti teman-teman mungkin akan em, butuh baca-baca sedikit ya tentang materi-materinya di chapter 14 ini. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya tutup sesinya. Kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman off cam dulu ya. Kita ini screenshot, kita ambil foto, take foto dulu. Wah, fotonya keluar Mas Dita. Ganti foto beneran ya.
Wih, kayaknya spotnya baru nih, Mas Niko nih. Ya, Mas. Enggak, Pak, sama aja, Pak. Sama ya. Sama aja, Pak. Oh ya udah. Oke. Kita ambil fotonya ya. Satu, dua, bentar. Ulang, ulang, ulang. Satu, dua, tiga. Oke, thank you semua yang udah hadir. Kita ketemu lagi besok hari Rabu jam setengah 4 ya. Thank you semua. Boleh Makasih, keluar Pak. dari room. Ya.